Terkadang sebuah tim berada di puncak klasemen, tetapi justru badai datang dari arah yang tidak disangka. Mirip payung yang dibuka saat hujan mulai turun. Tapi tetap saja ada celah yang membuat pakaian basah. Situasi itulah yang kini dirasakan Arsenal, yang meski sedang memimpin klasemen Liga Inggris, justru diterpa masalah kebugaran dua bek kunci mereka, Gabriel Magalhaes dan Ricardo Calafiori, yang mengalami cedera saat memperkuat tim nasional. Arsenal awalnya berada dalam fase percaya diri, tetapi momen ketika Gabriel tersungkur di laga Brazil kontra Senegal mengubah atmosfer. Ia terlihat memegang pangkal pahanya sebelum memberi isyarat kepada tim medis bahwa dirinya tidak bisa melanjutkan pertandingan. Setelah menerima perawatan singkat, ia digantikan Wesley Franca pada menit ke-64. Situasi ini menjadi pukulan besar bagi para pendukung The Gunners, mengingat peran vital Gabriel dalam performa impresif tim asuhan Mikel Arteta sejak awal musim. Di tengah cedera tersebut, jadwal berat sudah menanti Arsenal setelah jeda internasional November. Mereka langsung berhadapan dengan Tottenham Hotspur dalam Derby London Utara, sebuah laga yang selalu memancing tensi tinggi. Setelah itu, Bayern Munich muncul sebagai lawan di Liga Champions, tim yang berada dalam tren positif dan jarang memberi ampun pada lawan. Tantangan dilanjutkan dengan duel kontra Chelsea di Stamford Bridge, membuat rangkaian pertandingan The Gunners terasa semakin berat. Dari kubu Brazil, Carlo Ancelotti menyampaikan permintaan maaf kepada Arsenal setelah satu pemain mereka kembali dengan kondisi cedera. Ia menyampaikan bahwa Gabriel harus menunggu pemeriksaan lebih detail untuk mengetahui seberapa parah masalah yang dialaminya. Meski Brazil menang 2-0 atas Senegal, hasil itu terasa hambar bagi Arsenal karena cedera terjadi di momen yang tidak ideal. Ancelotti menjelaskan bahwa Gabriel mengalami keluhan pada otot abduktor dan tim medis akan melakukan evaluasi lanjutan. Ia juga mengungkapkan rasa kecewanya setiap kali pemain cedera dan berharap sang bek bisa pulih secepat mungkin. Hal tersebut membuat suasana semakin mengkhawatirkan karena Gabriel telah menjadi pilar utama Arsenal, tampil dalam seluruh 17 pertandingan dan membantu tim memuncaki klasemen Premier League sekaligus Liga Champions. Cedera Gabriel menjadi pukulan besar tidak hanya karena performanya, tetapi juga karena waktu kejadiannya. Arsenal sedang berada di periode krusial dan ketidakhadiran bek Brasil itu jelas memberikan tekanan tambahan bagi Arteta. Apalagi di laga Brasil tersebut, Gabriel harus ditarik keluar ketika Brasil sebenarnya bermain nyaman dan unggul 2 gol. Arteta disebut tidak senang dengan situasi ini, mengingat ia sangat mengandalkan Gabriel sebagai bagian utama dari struktur pertahanan. Menyambut jadwal padat, cedera tersebut terasa sebagai kabar buruk yang datang di momen terburuk. Insiden cedera Gabriel di laga Brazil-Senegal membuat Arsenal memasuki Derby London Utara dalam kondisi cemas. Selain itu, Ricardo Calafiori juga dipulangkan lebih awal dari pemusatan latihan Italia akibat masalah pinggul, membuat Arteta berada di situasi yang semakin pelik. Dua bek yang seharusnya menjadi fondasi justru tumbang menjelang 3 pertandingan besar: Tottenham, Bayern Munich, dan Chelsea. Gabriel, yang menjadi pemain penting dalam mengamankan lini belakang dan situasi bola mati, berpotensi absen dalam 1 atau lebih pertandingan tersebut. Posisi bek tengah kini mengarah pada William Saliba sebagai pilihan utama, dan Arteta harus menimbang 2 opsi untuk mendampinginya: Christian Mosquera dan Piero Hincapié. Mosquera tampil meyakinkan sepanjang musim, sementara Hincapié masih sedikit mendapat menit bermain di Premier League. Namun, secara profil, keduanya dinilai cocok mengisi lubang yang ditinggalkan Gabriel, terutama jika kondisi Saliba memungkinkan untuk tampil sebagai palang pintu utama. Situasi semakin rumit ketika Calafiori dipastikan ragu tampil. Arteta kini benar-benar mengandalkan kedalaman skuad, terutama pada nama-nama seperti Mosquera yang solid di laga besar menghadapi Liverpool dan Newcastle. Sedangkan Hincapié yang tampil tangguh di level internasional dan pernah mengesankan ketika melawan Argentina, dinilai sebagai opsi menarik meski menit bermainnya terbatas di Premier League. Musim ini Hincapié menunjukkan kualitasnya lewat tackle, sapuan, dan pemulihan bola yang signifikan ketika dimainkan untuk negaranya.
Namun, Arteta tampaknya belum sepenuhnya memberi ruang bermain bagi bek Ekuador tersebut. Dengan kondisi genting, kesempatan Hincapié untuk tampil di Premier League bisa terbuka lebar. Sementara di sisi lain, Arsenal akan menjamu Tottenham pada pekan ke-12 Liga Inggris musim 2025-2026. Laga ini disiarkan langsung pukul 23.30 waktu Indonesia Barat. Kedua tim sama-sama membutuhkan 3 poin setelah bermain imbang di laga sebelumnya. Arsenal 2-2 melawan Sunderland dan Tottenham 2-2 melawan Manchester United. Arsenal kini mengoleksi 8 kemenangan, 2 hasil seri, dan 1 kekalahan untuk duduk di puncak klasemen dengan 26 poin. Tottenham berada di posisi kelima dengan 18 poin dari 5 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 3 kekalahan. Menjelang laga panas ini, Thierry Henry memberikan pandangan bahwa Arsenal berada dalam kondisi baik, tetapi ia mengingatkan bahwa Tottenham belum pernah kalah tandang musim ini. Ia menyebut partai ini akan menarik dan menyatakan rencananya hadir langsung di stadion. Tottenham datang dengan misi memperbaiki momentum setelah kalah dari Chelsea dan ditahan imbang Manchester United dengan Mohamed Kudus dikabarkan siap kembali. Di sisi lain, Arsenal, sejumlah pemain juga berpacu dengan waktu untuk pulih seperti Victor Gyökeres, Martin Odegaard, Gabriel Martinelli, dan Kai Havertz. Namun, satu nama hampir pasti absen, Gabriel Magalhaes. Di tengah persiapan derby, Henry sempat melontarkan komentar jenaka saat menghadiri laga tinju di Tottenham Hotspur Stadium. Ketika ditanya bagaimana rasanya berada di wilayah musuh, ia menyebut bahwa dirinya tak pernah berkunjung ke Stadion baru Spurs, tetapi dulu sering menang di stadion lama. Candaan itu membuat fans Arsenal tersenyum, sementara pendukung Spurs mungkin hanya bisa geleng kepala. Meski Arsenal gagal meraih kemenangan melawan Sunderland, Henry tetap optimis bahwa musim ini berpotensi menghadirkan akhir bahagia bagi The Gunners. Ia menilai kualitas pertahanan Arsenal sebagai faktor utama yang membuat mereka kompetitif. Baginya, cara tim bertahan sebagai satu unit adalah alasan mengapa Arsenal tampak begitu solid. Dengan penampilan konsisten, peluang mengakhiri puasa gelar Premier League sejak 2004 menjadi lebih realistis. Henry berharap komentar positifnya tidak membawa sial, meskipun publik The Gunners tampaknya berada dalam gelombang keyakinan bahwa musim ini bisa menjadi momen besar.